Sebelum kita berdoa, marilah kita belajar. Sebelum kita belajar hari, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Amin. Sebelumnya Bapak ingin melakukan absensi. Lana hadir? Hadir Pak. Ida? Hadir. Ogi? Hadir. Aulia? Hadir. Wahid? Hadir. Denny? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Untuk. Kenapa untuk? Bersama. Terima kasih senang pada. Sudah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang di sini sudah tahu apa itu ijma? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa itu? Pendapat para ulama Pak. Oh iya, betul sekali ya. Kita hari ini akan mempelajari ijma. Bapak harap biar kita tahu dan kalian tahu apa itu ijma dan hukum macam-macamnya. Oke. Ya, di sini Bapak menambahkan PPT, yaitu pengertian ijma. Wahid, tolong bacakan apa itu pengertian dan arti pentingnya. Pengertian ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama yang mujtahid atau ahli hukum Islam tentang suatu hukum syara yang terjadi setelah masa Nabi. Apa sih pentingnya ijma? Ijma menjadi sumber hukum Islam yang penting karena dianggap sebagai representasi dari pendapat mayoritas ulama yang memahami Islam dengan baik. Terima kasih Wahid. Sama-sama Bapak. Ya, jadi itu pengertian ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam suatu perkara, yaitu dalam Islam setelah wafatnya Nabi. Mungkin seperti itu ya anak-anak. Oke. Yang kedua syarat ijma. Tolong Pak Uji bacakan sampai habis. Syarat-syarat ijma. Yang pertama, mujtahid. Para ulama yang bersepakat haruslah mujtahid, yaitu ahli hukum Islam yang memiliki kompetensi untuk menafsirkan dan mengeluarkan hukum. Yang kedua, bebas tekanan. Kesepakatan harus bebas dari tekanan yang berbentuk karena paksaan atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, kesepakatan harus terjadi di antara mayoritas ulama. Mujtahid tidak hanya satu atau dua orang. Yang keempat, setelah masa Nabi, ijma harus terjadi setelah masa Nabi, karena selama masa Nabi langsung memberikan petunjukan hukum. Terima kasih Pak Uji dalam membacakan syarat-syarat tadi. Yang ketiga di sini ada macam-macam ijma. Yang pertama ijma syar'i, yaitu kesepakatan keterangan dalam eksplisit dinyatakan oleh para ulama melalui ucapan ataupun tulisan. Yang kedua ijma subuti, yaitu kesepakatan yang tidak secara eksplisit dinyatakan tetapi tersirat melalui perbuatan dan penerimaan umum. Selanjutnya rukun-rukun ijma. Yang pertama kesepakatan, yang kedua mujtahid atau para ulama yang bersepakat, yang ketiga hukum syara. Kesepakatan harus berkaitan dalam suatu hukum Islam, dan yang terakhir setelah masa Nabi. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma secara bahasa itu berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap. Ya, jadi kan ijma ini yaitu kesepakatan para mujtahid, para ulama. Adapun rukun-rukunnya itu orang yang ahli agama, seluruh
Ya, di sini kami akan menjawab apa saja beberapa ijma. Yang pertama adalah pengumpulan Al-Quran dalam bentuk pusat pada masa Khalifah Abu Bakar dan penggunaannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah kewajiban zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Sekian Pak. Itu sudah terjawab. Beri dia tepuk tangan. Silakan kalau satu pertanyaan. Tentunya Pak. Ya. Kalau ijma tidak disebutkan contoh ijma di zaman sekarang. Kebun dan boy. Belanja online. Oke, pakai Shopee. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Ya, kami di sini ingin menjelaskan tentang macam-macam ijma. Ijma terbagi dua, yaitu ijma syar'i. Ijma syar'i yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara tegas oleh para ulama melalui ucapan, tulisan atau perbuatan. Yang kedua adalah ijma sukuti, kesepakatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dapat diketahui dari sikap diamnya para ulama terhadap suatu pendapat. Ya. Apa itu ijma? Para ulama. Ya. Bagus sekali presentasinya dari kedua kelompok tadi ya. Semoga kalian sudah paham materi ijma ini. Amin. Segala macam. Ini ya. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan ijma juga bermanfaat untuk kita sebagai umat muslim dalam menghadapi suatu perkara yang muncul di zaman-zaman sekarang. Oke. Adapun macam-macamnya beberapa sudah dijelaskan oleh kelompok kalian tadi. Bapak harap kalian mengerti ya. Ya, Pak. Ya sepertinya anak-anak sudah paham anak-anak. Ya, Pak. Jadi akan Bapak beri tugas untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, tugasnya yaitu berikan contoh-contoh atau ibadah dalam Islam yang hasilnya itu dari